Qala al-muallif rahimahullahu taala wa rabi'uha, yang keempat, yang membatalkan wudu yang keempat. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalan. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Ini yang keempat. Wa rabi'uha, dan yang keempatnya yang membatalkan wudu. Nah, talaqi basyarataini basyaratai dzakarin wa unsa. Bertemunya dua kulit laki dan perempuan. Bertemu dua kulit laki dan perempuan. Walau bila syahwatin. Walaupun tanpa syahwat. Walaupun tanpa syahwat. Nah, bersenggolan kulit laki perempuan tanpa syahwat, batallah wudu. Nah, syaratnya sebelum nanti dirincikan, kita bahas dulu syaratnya. Syarat batalnya wudu dengan bersentuhan, pertama, yang bersentuhan itu kulit dengan kulit. Kalau bukan kulit dengan kulit nggak batal. Kulit dengan rambut kah? Nah, atau kulit dengan kuku kah? Itu nggak batal. Jadi syarat pertama batal itu kalau kulit ketemu kulit. Yang kedua, nah, laki perempuan. Laki perempuan. Maka kalau laki dengan laki nggak batal. Perempuan dengan perempuan nggak batal. Laki dengan khunsa nggak batal. Perempuan dengan khunsa nggak batal juga. Khunsa dengan khunsa nggak batal juga. Yang batal memang mutlak laki perempuan. Nah, yang ketiga, syarat batalnya itu adalah dua-duanya besar. Maksud besar itu apa? Secara tabiat yang normal, lawan jenis sudah tergerak syahwatnya dengan orang seukuran dia. Walaupun belum baligh. Ada anak umur 12 tahun. Tapi memang postur badannya udah gadis betul perempuannya. Wajahnya pun udah memang bisa menarik hati lawan jenis. Kalau orang normal ditanya, bisa nggak syahwat tergerak dengan anak gadis 12 tahun yang seukuran gitu? Udah bisa. Ah, ini berarti besar lah. Nah, jadi itu syarat ketiga. Tapi kalau masih kecil nanti tidak. Syarat yang keempat, baru batal kalau seandainya bukan mahram. Kalau mahram nggak batal. Nah, jadi inilah syarat batalnya sentuhan kulit dengan kulit. Kalau tidak terpenuhi saja salah satunya, maka nggak batal. Nah, harus terpenuhi 4 ini, barulah batal. Ini baru kita lanjut. Walau bila syahwatin, walaupun tanpa syahwat. Nah, ini bedanya madhab kita. Madhab kita di sini agak lebih hati-hati. Kalau madhab kita itu melihat mazannatus syahwah, yang diduga bisa timbul syahwat, itu yang jadi patokannya. Ada potensi bisa menimbulkan syahwat, maka batal. Contoh, kita bersentuhan dengan tetangga kita, laki perempuan tetangga yang nggak ada hubungan saudara, tetangga saja. Ada nggak potensi bersyahwat sama tetangga? Ada. Maka batal. Walaupun waktu bersentuhan tidak bersyahwat. Tapi itu memang tempat yang kemungkinan syahwat itu kuat bisa muncul. Tapi kalau bersentuhannya sama mahram, sama ibu, sama anak perempuan, normalnya itu berpotensi menimbulkan syahwat nggak? Tidak. Maka nggak batal. Walaupun ternyata nyentuhnya pakai syahwat. Kenapa? Itu jarang. Yang jarang nggak dihukumi. An-nadiru la hukma lahu, kan bisa gitu. Yang jarang tidak dihukumi. Ada orang nyentuh anak perempuan kandungnya bersyahwat dia. Batal nggak wudunya? Tidak. Kenapa? Ini orang menyalah nih. Nah, ini orang menyalah. Saya pernah ditanya, Ustadz,
ada seorang laki-laki, tapi mungkin jiwanya tak laki-laki. Sehingga dia kalau nengok laki-laki, si laki-laki ini kalau nengok laki-laki, bersyahwat dia. Tapi kalau nengok perempuan, datar, tawar hatinya. Jadi jiwanya macam perempuan. Dia dekat perempuan, tak tergerak sedikit pun syahwatnya. Dia dekat laki-laki, bersyahwat dia. Pertanyaannya, kalau dia nyenggol laki-laki, batal nggak wudunya, Ustaz? Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak batal. Kenapa? Nyeleneh dia nih, aneh. Nah, kalau nyenggol perempuan batal. Kenapa? Itulah memang normalnya orang. Yang diambil itu normalnya. Nah, pertanyaan berikutnya yang payah. Jadi Ustaz, dia mainnya sama siapa kumpulnya? Kalau kumpulnya sama laki-laki, itulah pusat syahwat dia. Kalau kumpulnya sama perempuan, ditengok orang tak layak secara zahir. Adik ke siapa lah dia ngumpul mainnya? Saya jawab saat itu sendirian aja lah dia. Kenapa? Secara fikih, walaupun bukan masalah sentuhan, bukan masalah wudhu, segala perkara yang membangkitkan syahwat nggak boleh didekati kalau haram. Misal nih, dia syahwat sama kambing, nggak boleh dia deket-deket kambing. Begitulah secara fikih. Walaupun secara wudhu batal atau tidak, ya nggak batal. Masa nyentuh kambing batal? Nggak ada batal. Nah, tapi tetap nggak boleh. Nah, bahkan memandangnya saja pun jadi haram. Kalau dalam beberapa kitab, seandainya ada orang dengan memandang satu lubang di pohon bisa naik syahwatnya, memandang ke situ haram. Nah, jadi tadi memang ukurannya itu. Tapi secara zahir, secara normalnya, kalau dia dekat perempuan, dia itu kan laki-laki. Nah, jadi saya bilang nggak boleh dekat laki, nggak boleh dekat perempuan. Kasihan betul, makanya diterapi nih orang yang seperti ini. Nah, orang yang seperti ini butuh terapi, butuh pengobatan. Nah, begini, orang yang punya keadaan kejiwaan seperti itu, berdosa nggak? Laki suka sama laki, atau perempuan suka sama perempuan, berdosa nggak tuh orang yang seperti itu? Berdosa nggak? Nggak berdosa, selama tidak dia ekspresikan, selama tidak dia lampiaskan. Bukan dia yang ngatur hatinya. Dia tahan, dia tahu itu dosa, dia tahan. Nah, itu nggak berdosa tuh. Sama kayak orang yang udah candu kali sama misalnya minum khamar. Dorongan dalam hati mau cemana ngelepasnya ini. Rasa suka dia sama khamar, berdosa nggak tuh? Tapi dia tahan. Kalau diminum ya tetap berdosa. Kan begitu. Saya pernah disampaikan sama seorang ustadz. Di dalam satu kitab dibaca, ada seorang syekh. Syahwatnya kepada amrod. Syahwatnya kepada anak laki-laki kecil. Dia mengakui, dia kuat syahwatnya kepada itu. Tapi dia tahan. Tetap jadi syekh, tetap jadi ulama. Tapi dia tahan. Nah, maka dia punya kejiwaan seperti itu, dia bilang, oh nggak salah. Tapi kalau kau lampiaskan salah. Nah, sama. Punya rasa suka sama perempuan, salah nggak tuh? Nggak salah. Tapi kalau dilampiaskan sebelum nikah, ya salah juga. Jadi intinya melampiaskannya itu. Menahan suka sama yang haram, mungkin begitulah bahasanya. Nah, itu mungkin perlu diobati. Tapi bukan serta-merta langsung dikatakan, oh salah. Ya kita suka sama yang bukan mahram kita. Ada orang punya istri udah 4, dia suka lagi punya rasa suka sama perempuan lain. Ya namanya perasaan, mungkin kadang muncul, wah perempuan ini cantik nih. Nah, tapi aku udah nggak boleh, istriku udah 4. Dia tahan, ya itu nggak berdosa tuh begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi jangan langsung dianggap hina. Dia pun mungkin nggak mau dalam posisi seperti itu. Tapi kita bilang jangan kau lampiaskan, jangan justru masuk ke grup-grup yang melegalkan itu. Naudzubillah, berdosa itu, dosa besar. Nah, ada orang yang mungkin jiwanya seperti itu, tapi dia tahu aku laki, aku nggak boleh jadi perempuan. Tapi kalau malah dia ikuti, malah berdandan kayak perempuan segala macam, wah kena laknat tuh kalau begitu. Nah, jadi yang batal itu
Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazannatus syahwah. Potensi syahwat disentuh, batal. Kalau dalam mazhab Maliki, syahwatnya. Mau menyentuh orang yang berpotensi syahwat tapi tidak bersyahwat, nggak batal dalam mazhab Maliki. Mau menyentuh orang yang tidak berpotensi syahwat tapi dengan syahwat, tetap batal. Dalam mazhab Maliki yang jadi patokan syahwatnya. Misal, ini orang yang bermazhab Maliki. Dia bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, tapi sama sekali tak ada bangkit syahwatnya. Nggak batal. Dalam mazhab Maliki, dia menyentuh kakak kandungnya, bersyahwat, batal. Dalam mazhab Maliki. Jadi yang jadi patokan dalam mazhab Maliki, syahwatnya. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, ini agak mudah nih. Mau sentuh bersyahwat, nggak batal. Yang batal itu kalau hubungan badan, itu baru batal. Mazhab Hanafi agak lebih mudah lagi. Nah, batalnya itu kalau melakukan hubungan badan. Nah, kalau nggak melakukan hubungan badan nggak batal. Jadi aula mastumun nisa dalam mazhab Hanafi au jama'tumun nisa, atau kamu sudah menjimak perempuan. Nah, mazhab kita ini agak hati-hati untuk masalah. Wa in kana ahaduhuma mukrahan au mayyitan. Walaupun salah satunya itu dipaksa ataupun mayit, jenazah. Nah, ada orang tak mau disentuh, tapi ternyata disentuh. Nah, ini kadang-kadang anak sekolah nih. Suka kali gitu, macam tak ada batas lagi. Laki perempuan, ya Allah, kawannya udah uduk sengaja dipegang sama si perempuan tuh. Batal kau uduk lagi, macam main-main, berdosa tuh megang-megang begitu. Loh. Tak boleh tuh yang seperti itu. Loh. Jadi, kalaupun yang satu tak mau akhirnya dipaksa disentuh, tetap batal tuh. Yang dipaksa tadi tetap batal. Au mayitan, atau salah satunya mayit. Tapi kalau menyentuh mayit, yang batal yang hidup. Wuduk mayit kan diwuduk ya. Mayit diwudukkan. Nggak batal, nggak usah diwudukkan lagi. Karena sudah tidak mukallaf. Nah, adapun yang menyentuh mayit, kalau dia bukan mahramnya, maka batal. Misal, ada seorang laki-laki meninggal, istrinya udah wudhu nak mensolatkan dia, tapi takziah terakhir diciumnya jenazah, suaminya tadi batal wudhu si istri. Wajib wudhu lagi baru sholat. Nah, walaupun dengan menyentuh mayit saja, itu sudah membuat orang sunnah untuk berwudhu. Menyentuh mayit, itu sunnah untuk berwudhu. Memikul, menyentuh, itu sunnah untuk berwudhu. Karena dalam kitab dikatakan, lamsul jasadi, menyentuh jasad, khali'anir ruh, yang kosong daripada ruh. Jasad yang udah nggak ada ruhnya, itu menyebabkan tidak semangat, menyebabkan semangat tuh habis, futur, lesu. Nah, dan memang bagi beberapa orang itu agak terasa. Nah, saya yang memang terasa waktu almarhum ayah saya. Memang setelah itu badan jadi lemes. Nah, dia agak lemes. Entahlah, mungkin saat itu saya pikir dari kondisi saya juga, tapi memang kayaknya agak beda. Nah, begitu. Oh, ini yang dimaksud oleh kitab tuh. Begitulah kadang merasa. Jadi disunahkan berwudu. Kalau yang memandikan disunahkan mandi. Nah, kenapa lebih parah lagi itu kalau udah mandiin? Nah, maka disunahkan mandi. Lakin la yang kudu wudu'ul mayyit, tapi tidak batal wudu'nya mayyit. Itu yang tadi kita bahas. Wal muradu bil basyarati, dan yang dimaksud dengan kulit huna pada pembahasan ini, ghaira sya'ri, bukan rambut. Jadi kalau rambut, ghairu sya'ri, bukannya rambut. Kalau rambut nggak batal. Wasinni, dan bukan gigi. Kalau gigi juga tak batal. Nah, tah cemana lah mungkin. Membangunkan bininya malah digigit tangannya sama bini. Tapi memang gigi saja yang tersentuh, nggak batal. Tapi kalau udah tersentuh kulit bibir, tersentuh lidah, tersentuh gusi, batal. Karena itu termasuk kulit. Wazufri, dan kuku. Itu juga nggak batal. Rambut, gigi, kuku tak batal.
Sebagian kitab kadang membahas agak lebih jauh. Kalau ada seorang punya tulang menonjol keluar dari tubuhnya, disentuh tulangnya, nggak batal. Nah, tidak batal. Qalahu syekhuna, berkata yang demikian itu guru kami. Kalau Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan syekhuna, maka maksudnya adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, wa ghairu batinil aini, dan tidak batal juga menyentuh bola mata. Bola mata yang putih dan hitam itu bukan kulit. Jadi kalau disentuh situ nggak batal. Nah, ada tadi. Jadi rambut tersentuh tak batal, kuku tersentuh tak batal. Nah, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Nah, aila mastum. Nah, yakni kalian menyentuh perempuan. Nah, ya udah diambil zahirnya sajalah. Diambil zahirnya saja. Nah, apa yang membuat kadang orang-orang berpendapat bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan? Nah, biasa orang-orang kan berpendapat, oh kalau nyentuh nggak batal. Nah, biasa hadisnya adalah hadis tentang Rasulullah sama Sayyidatuna Aisyah. Itu kan sering tuh dijadikan dalil. Rasulullah habis cium istrinya kemudian pergi sholat, nggak ada masalah, nggak wudhu lagi. Al-Imam Mawardi di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, nah itu luar biasanya kitab Al-Hawi Al-Kabir, itu menyampaikan mazhab Syafi'i, menyampaikan yang berbeda dengan mazhab Syafi'i, lalu menyampaikan cara membantah yang berbeda ini. Nah, itu kitab Al-Hawi Al-Kabir. Nah, terjemahannya belum ada kayak. Entahlah, wallahu alam. Karena teks kitab Arabnya saja itu tebalnya udah sekitar 17 jilid. Nah, Al-Hawi Al-Kabir. Kitab Imam Mawardi. Jadi kata Imam Mawardi, kalau ada yang mengatakan tidak batal bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram karena Rasulullah pernah mencium Sayyidatuna Aisyah, nah, kemudian Rasulullah pergi, nah, maka di sini ada banyak ihtimalat, ada banyak kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, yang dicium Rasulullah itu bisa jadi nggak langsung kulit ketemu kulit. Nah, bisa jadi yang dicium itu bagian kepala yang ketutup kerudung. Nah, bisa jadi bukan wajah, namanya bahasanya mencium. Di situ tak ada langsung bilang disebut wajah. Nah, kalaupun memang wajah, kemungkinan kedua dikatakan oleh Imam Mawardi bahwasannya Sayyidatuna Aisyah kalau keluar rumah itu mutanaqibat, pakai cadar. Jadi kalaupun wajah yang dicium terkena cadarnya berarti berlapis. Nah, kemungkinan yang ketiga kata Imam Mawardi, hadis ini sepertinya agak ada bermasalah. Kenapa? Satu riwayat mengatakan tentang puasa, satu riwayat mengatakan tentang sholat. Kan kalau kita dengar hadis tuh, nanti pas bahas puasa, boleh nggak cium istri saat puasa? Hadisnya itu juga. Yang kedua, hadisnya tentang sholat. Oh, berarti ini ada masalah nih di hadisnya. Nah, jadi maka dengan kemungkinan ini, idza wujidal ihtimal saqatal istidlal, kaidahnya begitu. Kalau ada kemungkinan, batal pendalilan. Nah, tak boleh dijadikan pendalilan kalau masih ada kemungkinan. Nah, jadi dengan sebab itu akhirnya nggak dipakai nih hadis. Nah, jadi tetap laki perempuan itu batal wudhu. Dalilnya mazhab Syafi'i lebih jelas. Kalau itu kan ada ihtimal-ihtimal. Kalau dalilnya mazhab Syafi'i tertulis dalam kitab Musnadnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya kitab hadis. Namanya Musnad Imam Syafi'i. Di situ tertulis, memang bukan langsung dari Rasulullah. Dari Sayyiduna Umar bin Khattab. Nah, kata Sayyiduna Umar bin Khattab, lamsur rajuli imra'atahu yubtilul wudu'. Sentuhan seorang laki-laki kepada istrinya membatalkan wudhu. Nah, kalau itu mau ihtimal apa lagi?
Udah jelas bahasanya. Sentuhan laki-laki kepada istrinya membatalkan wudhu. Nah, jadi bapak ibu sentuhan batal. Nah, sentuhan batal wudhunya. Itu madhab kita, madhab Syafi'i. Lanjutan pembahasan. Walau syakka, kalau seseorang ragu, hal malamasahu sya'run au basyarun, apakah yang dia sentuh itu rambut atau kulitnya? Ragu. Ini kadang kita sering sama suami istri. Udah wudhu gini, kesenggol nggak tadi bu? Kan gitu. Mungkin kita semua pernah gitu. Dia kesenggol nggak tadi itu? Kan gitu. Tadi yang tersenggol kukumu apa jarimu? Yang tersenggol tadi itu rambutmu apa kulitmu? Entahlah, nggak tahu aku gitu. Ah, inilah di kasusnya. Kalau seseorang ragu, yang tersenggol itu rambut atau kulit, kita pokoknya rumah tangga pasti pernah lah begitu. Nah, buru-buru segala macam. Tersenggol nggak tadi itu? Entah, aku tak tahu. Apa hukumnya? Lam yantaqid, tidak batal. Nah, udah. Kan gampang tuh. Jadi nggak perlu was-was segala macam. Udah nggak batal, udah. Lewatkan aja. Nah, kalau keduanya berdebat. Nanti akan ada di bawah. Kalau dikabarkan oleh orang yang siqah bahwasannya yang tersenggol memang kulit, maka harus dia terima. Tinggal lagi istrinya ini tukang bohong atau terpercaya. Nah, itu. Kalau bangsa istrinya tukang bohong, aku nggak percaya, boleh. Tapi kalau istrinya memang tak pernah bohong, kesannya jujur, harus diambil ucapannya. Nah, nanti di bawah ada. Dan jadi kalau ragu, mana tahu nanti begitu bu ya. Nah, udah mau pergi sholat id, biasanya kan yang pergi bareng-bareng sholat id. Kalau sholat lain, ibu jarang ya ke masjid. Nah, sholat id aja, padahal sholat id pun bagusnya di rumah. Nah, tapi entah kenapa lah, ya paling nggak setahun sekali lah. Padahal pahala sholat id perempuan di rumah lebih besar. Nah, pingin kali ke masjid, oke lah silahkan. Nah, kalau pingin ke masjid, bisya bin badilatin, dengan baju lama. Nah, itu dia. Bukan baju baru. Kalau ibu mau tetap pergi ke masjid, aku udah tuanya aku bang, tak pala aku jadi fitnah sama orang lain, oke lah. Tapi pakai telekung lama. Bukan pakai telekung baru, bukan pakai baju baru tuh sana. Nah, makruh lah jadinya kalau pakai baju baru, pakai telekung baru. Nah, kesitulah mau ditunjukkan Ustaz. Aku beli ini karena mau dibawa ke masjid. Itulah kurang paham. Ayah bu ya, tak cocok di hati rasanya kaji ini. Kenapa? Karena biasanya memang dibeli untuk pakai salat id. Padahal perempuan bagusnya kalau pergi salat id pakai telekung lama, pakai baju lama, bukan pakai baju baru. Nah, itu dalam kitab takrirat begitu. Kalau laki-laki sunnah pakai baju baru. Kalau laki-laki sunnah pakai baju baru. Tak enak pula lagi makin aneh. Kalau perempuan malah sunnahnya pakai baju lama. Kalau pas pergi ke masjid. Kalau nanya ada Ustaz, kenapa begitu bang? Kenapa begitu? Pertama, memang perempuan ini kalau cantik-cantik kali, walaupun udah tak cantik, pakai baju baru jadi cantik nih. Itu tadi. Akhirnya jadi fitnah. Yang kedua, kalau laki-laki ini nggak terlalu nggak terlalu terganggu hatinya, nggak terlalu tertarik membahas tentang pakaian-pakaian. Kita jumpa laki-laki yang bajunya bagus, biasa saja ya, jarang jadi pembahasan. Jumpa laki-laki yang sama persis bajunya, kayaknya nggak ada masalah. Duduk sebelah-sebelahan pun nggak masalah. Nah, tapi kalau perempuan, masalah pakaian ini bekas sekali di hati. Nengok ada perempuan bekas, model gini tak nampak pula semalam. Karena perempuan itu kalau masalah baju nih sampai ke hati deh. Aku inilah yang ku cari, nggak dapat dari semua. Tengok tetangga pakai begitu, akhirnya sholat kasih kepikiran saja. Belum lagi kalau udah beli mahal, rupanya ada pula yang sama. Itu satu duduk sana, kalau bisa satu duduk sana. Kalau bisa jangan jumpa. Hati perempuan tuh begitu sama pakaian.
Kalau kita laki-laki jumpa orang bajunya bagus biasa aja. Laki-laki duduk jarang bahas baju, jarang. Bahas pakaian tuh jarang. Kalau perempuan dibeli di mana jilbab nih? Ya Allah cantik kali. Itu aja biasa pembahasan. Nah, itu. Jadi kalau kondangan Ustaz, Sama sebenarnya. suruh baju yang lama juga lah ya. Yang biasalah. Nah, karena itu tadi bikin fitnah. Makanya kalau orang-orang Yaman tuh, ya silahkan baru, tapi modelnya jangan terlalu banyak. Sebenarnya bagusnya begitu. Kalau pun tetap dipakai begitu ya kurang afdol. Makanya orang-orang perempuan di Yaman tuh kalau keluar seragam bajunya. Hitam dari atas sampai bawah. Hitam aja kalau keluar. Nah itu tadi. Memang iya, bagusnya hitam. Kalau dikatakan sunnah bukan memandang warnanya, memandang lebih menutupnya. Kalau pakai baju putih hujan, bahaya. Kuning hujan pun masih bahaya. Tapi kalau hitam kehujanan, nggak pala membekas lah. Jadi dari segi lebih menutupnya saja, bukan dari segi warnanya. Nah, kalau hitam tuh nggak nerawang deh. Nah. Balik lagi kemari. Jadi kalau ragu tersentuh apa batal atau tidak, maka lam yantaqid, tidak batal. Kama law waqa'at yaduhu ala basyaratin la ya'lamu ahiya basyaratu rajulin aw imra'atin. Sebagaimana kalau jatuh tangannya, tersenggol tangannya ke satu kulit, tapi dia nggak tahu tadi kena yang laki-laki atau yang perempuan. Padat sekali tempat di masjid tuh. Sementara mungkin desain kamar mandinya kurang bagus. Sama pula jarum laki-laki sama perempuan. Habis wudhu berjalan tersenggol. Ini laki atau perempuan yang tersenggol sama aku? Sama. Tidak batal. Nah, nggak batal yang seperti. Au syakkah. Atau dia ragu. Hal lamasa mahraman. Au ajnabiyatan. Yang tersenggolnya itu mahram atau ajnabi. Nah, itu tadi. Habis bersenggol. Tadi itu senggol kakak atau kakak ipar. Itu tadi. Kalau kakak ipar batal, kalau kakak kandung tidak batal. Ada tak batal tuh yang begitu. Pokoknya intinya samalah kayak awal tuh. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa diganggu atau tak bisa dihilangkan dengan yang ragu. Wudhunya kan yakin, batalnya yang ragu. Nah, jadi begitu. Nah, ini yang tadi ditanya. Kalau kata istrinya, Bang, udah tersenggol kulit tadi, Bang. Belum. Aku yakin, Bang. Abang kan ragu kan? Kalau aku yakin memang kulit. Abang ragu, aku yakin. Nah, di sini pembahasannya. Wa qala syekhuna, dan berkata guru kami. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi Syarhil Ubab, dalam satu kitab, nama kitab beliau Syarah Ubab. Walau akhbarahu adlun, kalau mengkabarkan, menginformasikan kepadanya seorang yang adil, orang ini adil, nggak tukang bohong, bilam sihalahu, nah, dengan menyentuhnya ia kepada wanita yang bukan mahram. Nah, tadi udah dibilang, tadi udah kepegang tadi, udah bersentuhan. Contoh istri kita tadi lah, dan kita tahu istri kita itu nggak suka bohong. Istri kita ini wanita solehah, taat lah. Nah, kalau seandainya begitu bagaimana? Atau kasus yang lain, au binahwi khuruji rihin minhu, atau dengan semisal keluar angin darinya, fi hali, pada keadaan naumihi, tidurnya mumakkinan, menetap. Mungkin karena nyenyak kali, walaupun jarang, tidur duduk pun bisa dia buang angin. Terdengar sama orang yang adil tadi, dikabarkan, Bang mau apa? Mau sholat. Wudhu, Bang. Loh, kenapa wudhu? Orang aku tidurnya duduk kok. Bukan masalah tidurnya, aku tadi di sebelahmu. Dan memang ku dengar kau buang angin. Dan dia tahu orang tuh adil. Orang tuh bukan orang yang suka nipu. Nah, wajaba alaihil akhdhu biqaulihi, wajib dia terima ucapannya tadi. Nah, jadi kalau istrinya tadi bilang, udah Bang, udah kesentuh, ya udah wajib diterima lah. Wajib diterima. Kalau dua-duanya tak bohong, tak batal. Nah, alah kau nih suka kali kau nipu. Enggak loh Bang, ini aku jujur. Tapi selama ini kau sering nipu. Enggak mau aku ngambil kata-katamu. Boleh. Nah, enggak batal. Jadi
memang apalagi untuk masalah hadis sih. Untuk masalah hadis itu betul-betul memang untuk tingkat hadis sahih itu ketahuan pernah sekali bohong saja, langsung hadisnya jadi rusak kualitas sahih. Nah, makanya Imam Bukhari itu untuk orang-orang apa dikatakan oleh para ulama, selain itu kumpulan hadis, kitab Sahih Bukhari itu kumpulan hadis, itu kumpulan nama orang-orang yang berkualitas karakternya. Kenapa? Imam Bukhari itu pasti mengumpulkan dari sanad-sanad yang bagus. Nah, bagaimana yang kisah yang sering kita dengar? Ada Imam Bukhari mendengar, oh si fulan tuh punya hadis tuh. Oh iya betul. Anda lagi mau ngumpulin hadis-hadis sahih. Dia datangi orang tersebut. Nah, ternyata dia panggil satu hewan, dalam satu riwayat kucing, dalam satu riwayat keledai. Nah, dia panggil tuh. Nah, dia kasih makanan gitu, dia pegang makanan. Begitu datang, masuk ke kandang, ditutup. Nggak dikasih makanannya. Wah, nggak jadi diambil hadisnya. Kenapa? Dia tukang nipu. Padahal nipunya sama hewan. Nggak jadi diambil hadisnya sama Imam Bukhari. Berarti setinggi itulah kualitas orang-orang yang dipilih oleh Imam Bukhari dalam hadis-hadis. Nah, ketahuan gitu aja udah nggak mau. Kalau kita bukan hadisnya, entah jadi apa kalau kita yang meriwayatkan hadis. Nah, binatang berapa kali kita tipui begitu. Jangankan binatang, anak pun begitu. Nah, sini mandi-mandi, nanti habis itu jalan-jalan. Oh, udah semangat anak tadi, tak jadi jalan-jalan. Ya Allah. Palsu hadis di kita, bukan lagi lemah lagi. Rusak. Nah. Baik. Kemudian bikibarin, dengan keadaan besar fihima, pada keduanya. Nah, ini yang tadi kita bahas. Batalnya wudhu bersentuhan kalau dua-duanya dalam keadaan besar. Nah, fala naqdha, maka tidak terjadi pembatalan wudhu bitalaqihima, dengan bersentuhan keduanya, ma'asigharin fihima, dengan kecil pada keduanya, au fi ahadihima, atau salah satunya. Nah, kalau kita bilang kenapa nggak pakai kata baligh saja? Karena tadi yang jadi patokan bukan baligh atau belum baligh. Nah, yang jadi patokan bukan baligh atau belum baligh. Nah, yang jadi patokan itu sudah bisa menggerakkan syahwat lawan jenis atau belum. Nah, anak umur 14 tahun mungkin nggak belum baligh? Mungkin nggak anak umur 14 tahun belum baligh? Mungkin nih. Tapi kalau anak umur 14 tahun sekarang, kalau ditanya laki-laki normal ngelihat gadis 14 tahun sekarang, udah bisa bergerak belum syahwatnya? Udah. Batal tuh disentuh. Jadi bukan baligh atau belum baligh. Nah, itu tadi. Tadi besar. Nah, besar terus tanpa batas. Kalau dia sudah terlampau tua, umur udah 80. Nah, itu disentuh bagaimana? Ya tetap batal. Sekali udah begitu ya udah batal terus. Nah, walaupun untuk masalah bersentuhan, masalah batalnya ya dalam kita tetap batal. Tapi dalam mazhab Hanafi boleh menyentuh wanita tua, ajuzah, nggak berdosa tuh. Nah, dulu Syekhuna Syekh Nuruddin sempat berfatwa seperti itu. Kalau misal guru-guru ngaji kita, kadang dulu saya pun ngaji itu gurunya perempuan, udah tua. Nah, tapi saya masih SD tuh. Seandainya mana tahulah ada orang yang belajar, gurunya udah tua betul, udah umur 70 tahun, perempuan. Boleh nggak kita salami tuh? Kalau ikut mazhab Hanafi boleh salami. Bahkan kata Syekhuna Syekh Nuruddin, dah nggak apa-apa lah, salami aja. Ikut pendapat situ. Kalau udah tua, nah ajuz, udah tua renta tuh bahasanya gitu. Ya 60 tahun ke atas lah kalau kita bilang. Tapi bagi yang mau tetap berpegang pada mazhab Syafi'i bagus, nggak usah disentuh. Nah, jadi kalau salah satunya kecil nggak masalah. Ini kalau anak-anak segini, nah disentuh sama ibu-ibu nggak batal ibu-ibu. Nah, tadi karena masih kecil. Lintifai mazannati syahwah, karena tidak ada dugaan potensi bisa menimbulkan syahwat. Nah. Wal muradu bidis sighar, dan yang dimaksud anak kecil itu apa? Yang dimaksud anak kecil mala yustaha urfan ghaliban,
yang tidak disyahwati secara uruf biasanya. Adapun orang yang bersyahwat dengan anak usia 3 tahun, 4 tahun itu enggak ghaliban itu. Nah, itu bukan tabiat salimah, bukan tabiat yang selamat. Itu tabiat yang aneh, yang nyeleneh. Nah, dihukumi enggak. Nah, yang aneh-aneh an-nadir la hukma lahu. Yang aneh tidak ada hukumnya. Itu kaidah fikih tuh. An-nadiru la hukma lahu. Nah, pernah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya, ada seorang meninggal dunia. Ada seorang meninggal dunia. Lalu habis masa iddah istrinya, habis hartanya sudah dibagikan, hidup pula dia lagi. Nah, hidup pula dia lagi. Itu bagaimana status istrinya? Balik lagi sama dia, sementara udah nikah sama orang? Atau tidak? Bagaimana status harta warisannya yang udah dibagikan? Balik lagi ke dia, wajib dibalikkan ke dia atau tidak? Itu pertanyaannya. Kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengambil hukum dengan tadi. An-nadiru la hukma lahu. Ini kan aneh nih. Keadaan yang aneh. Orang udah meninggal lama hidup lagi. Maka nggak ada hukumnya. Artinya apa? Ya udah istrinya udah nggak masalah nikah sama orang. Hartanya ya udah nggak ada masalah sama orang. Lah dia jadi nggak punya apa-apa. Iya, tapi kan dia wajib ada yang nafkahi dia. Anaknya kan tetap wajib nafkahi dia. Karena nyatanya dia hidup lagi. Nah, itu dia diambil dari hukum itu. Ini orang udah meninggal sampai 4 bulan 10 hari baru hidup lagi itu. Istri udah kawin sama orang. Nah, ternyata suaminya hidup lagi. Nah, itu kalau kejadian sekarang udah bukan itu yang dipikirkan orang. Nah, jadi kalaupun ada orang yang bersyahwat dengan anak kecil itu nggak dianggap hukumnya. La talaqi basyarataihima ma'a mahramiyah, juga tidak batal kalau bersentuhan keduanya serta ada hubungan mahram. Kalau mahram bersentuhan nggak batal. Kita udah pernah bahas mahram. Udah belum di sini? Belum ya? Di sini belum. Mahram itu di sini dikatakan binasabin dengan sebab nasab, au radhain atau dengan sebab radha, susuan, au musaharatin atau dengan sebab pernikahan. Ini penting Bu, mengetahui siapa saja yang merupakan mahram kita. Mahram itu jumlahnya ada 18. Nah, bukan jumlah orangnya. Jumlah kelompoknya, golongan-golongannya itu ada 18. Kalau jumlah orangnya masing-masing, yang anaknya 20 ya 20, untuk dari segi anak saja. Nah, jadi ada 18. 7 dengan sebab nasab atau keturunan. 7 dengan sebab persusuan. 4 dengan sebab pernikahan. Nah, inilah mahram. 7 sebab nasab, 7 sebab susuan, 7 sebab pernikahan, 4 sebab pernikahan. Yang 7 sebab nasab itu pertama orang tua terus ke atas. Anak senggol mama, anak senggol ayah, terus ke atas. Cucu senggol kakek, terus lagi ke atas. Cicit senggol apa? Di atas unyang. Kalau kami buyut, nah itu tak masalah. Terus ke atas. Nah. Yang kedua anak terus ke bawah. Itu mahram. Anak, cucu, cicit. Apa lagi bawahnya? Bawah cicit. Apa di bawah cicit? Nah, tak apa lagi lah. Nah. Itu terus ke bawah mahram semua. Kemudian saudara. Saudara juga mahram. Mau saudara kandung, mahram. Saudara seayah, mahram. Saudara seibu, mahram juga. Saudara ipar, bukan mahram. Saudara angkat, bukan mahram. Saudara tiri juga bukan mahram. Nah, jadi kalau janda sama duda, sama nikah, sama-sama bawa anak.
Itu anak sama anak mereka disebut saudara tiri. Maka itu bukan mahram. Bersentuhan wudhu batal, berdua-duaan tak boleh. Ini makanya yang agak payah terkadang dikaji ke kita. Ustaz, bukan mahram tuh, bukan. Cuman adalah kami nikah, duda sama janda, rumah sama, anak pun tinggal bareng. Ya tetap harus dijagalah, mau bagaimanapun hukum syariat begitu. Jadi kalau pas kami pergi berdua, orang tuh berdua-duaan di rumah nggak boleh. Ajaklah satu. Nah, apalagi udah sama-sama besar. Nah, ini agak repot loh ya. Nah, tapi tetap hukum syariatnya begitu. Tetap harus disampaikan. Nah, repot nggak repot, hukum harus tetap tahu. Jadi jelaskan sama mereka. Ini walaupun bahasanya abangmu ini, tapi bukan mahram. Jadi kau di depan harus pakai jilbab di depan dia. Jangan senggolan, jangan sentuhan. Nah, kalau udah besar-besar masukkan pesantren, pisah pesantrennya. Nah, biar aman, nggak sering kali jumpa. Kalau nikah orang tuh boleh karena bukan mahram. Ayah aku rasa menjaga-jaga. Udah kalian nikah juga lah. Emak dapat ayah, anak dapat anak. Nah, gitu. Tadilah. Itu bahasanya menantu plus anak tiri. Mantu plus anak tiri. Nah, mertua plus ayah tiri. Pernah mencari begini Ustaz, karena udah tahu dia hukumnya belajar sama seorang guru, jadi anaknya waktu kuliah merasa berdosa. Akhirnya dinikahi anaknya, tapi mama tidak campur. Boleh kan seperti itu? Ya masalah campur nggak campur itu udah hak anaknya. Kenapa pula nggak campur ya? Udah nikah. Karena anak dia dianggapnya dari kecil di pondok. Oh maksudnya anak angkat nih? Iya, anak angkat. Oh anak angkat. Anak angkat. Dia udah tahu dia ngangkat anak, udah sampai besar, terus dia nikah sama anaknya itu. Mau pula anaknya itu? Dia mengelakkan supaya jadi. Iya anaknya mau memang. Mau pula. Cuma pertanyaannya itu. Cuma tak campur. Ya sah aja, secara nikahnya sah. Mau tak campur itu hak suami. Nah, jadi ya tak ada masalah dari segitunya. Nah, kalau dia mau nikah lagi sama yang lain diceraikan. Nah, jadi janganlah dibilang anak angkat, bilang istri angkat lah. Nah berubah udah status. Ya secara hukum fikihnya boleh, tapi secara emosi udah tak ada lagi dia, perasaannya udah tak ada lagi memperlakukan sebagai istri karena udah dari kecil dirawat dia. Agak aneh juga tuh. Itu kalau menikah wajib orang tua kandungnya, wajib ayah kandungnya. Kalau seandainya mau menikah, nanti dia pula yang menikahkan karena dia merasa ayah angkatnya, tak boleh. Ini memang masalah anak angkatnya agak payah. Saya sampai dikabarkan sama seorang, karena dia betul-betul mau menutupi itu, akhirnya nekat dia yang menikahkan. Itu banyak yang seperti itu. Bahkan sampai ke saya tuh seorang ustadz ngangkat anak yang mau nikah, takut dia anaknya tahu bahwa dia bukan ayah kandungnya, nekat satu dia yang menikahkan. Allah, nggak boleh begitu. Betul Ustaz, karena pernah kejadian di kakaknya itu sanggup dia dibuat. Iya. Itu soal ayah kandung. Tak boleh. Sama orang kampung. Jadi makanya jangan saya begitu. Kalau ngangkat anak udah jujur-jujur sajalah. Nah, ayahmu itu, tapi aku yang ngurusi kau. Nah. Jadi udah jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi tadi saudara. Nah, kemudian saudara ayah. Kelima saudara ibu. Itu mahram semua. Paman, uak, bibi dari ayah, paman, uak, bibi dari ibu, itu semua mahram. Kemudian anak saudara laki-laki, keponakan dari abang kita, anak abang kita itu mahram. Anak saudara perempuan, anak kakak kita itu pun mahram. Nah, itulah mahram 7 sebab nasab. Sepupu bukan mahram. Keponakan mahram, paman mahram, sepupu bukan mahram. Mau sepupu, mau sewali, mau seimpal, terserah namanya, tapi itu bukan mahram. Boleh nikah tapi makruh. Nah, ini agak hati-hati. Kadang namanya udah sepupu, sana-sana
boncengkan dulu ini. Nah, sebenarnya tak boleh dekat-dekat begitu. Tak boleh dekat-dekat begitu. Nah, kadang kita sendiri yang ngajarin anak-anak kita akhirnya kurang pas. Kalau masih kecil taruhlah enggak masalah. Udah besar harus mereka dikasih tahu sepupu itu bukan mahram. Kadang karena terlalu dekat maupun tidur satu kamar, sepupu beda jenis kelamin. Karena udah dekat kali rasa dia udah tidur satu kan nggak boleh. Berdosa kalau udah balik begitu seperti itu. Apalagi sudah sampai had syahwat lah. Berdosa tak boleh. Nah, jadi sepupu bukan mahram. Bersentuhan batal wudhu kalau menikah mereka sah tapi makruh. Nah, mau sepupu, mau sewali, mau seimpal. Yang perlu ditekankan. Nah, sebab persusuan pun sama. Seperti sebab nasab. 7 juga tadi. 7 juga itulah sebab persusuan. Orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, saudara dari ayah susuan, saudara dari ibu susuan, anak dari saudara susuan yang laki, anak dari saudara susuan yang perempuan. Semua itu mahram. Nah, tapi menyusukan yang membuat jadi mahram 5 kali masa susuan yang disusui belum sampai 2 tahun. Itu baru jadi mahram. Kalau menyusukan masih sekali dalam mazhab Syafi'i belum jadi mahram. Mazhab Hanafi sudah. Mazhab Maliki belum. Menyusukannya 5 kali barulah jadi mahram. Nah, tidak. Nggak syaratkan sampai kenyang. Nah, seteguk 2 teguk berhenti dia tertidur. Kan belum kenyang tuh, tapi tertidur. Bangun tidur menyusu lagi, udah hitungannya 2 kali. Nggak mesti sampai kenyang. Pokoknya 5 masa susuan. Nggak mesti mengenyangkan. Nah, Kalau dipakai masa Maliki dan bisa. mazhab Hanafi. Yang cuma 1 kali. Kalau mazhab Syafi'i tak bisa. Nah, tapi amannya begini. Tetap khurujan minal khilaf itu bagus. Ada anak baru, ada seorang wanita baru menyusukan. Sekali aja anak orang tuh. Kalau mazhab Syafi'i kan bukan belum mahram. Tapi mazhab Hanafi sudah mahram. Maka sikap yang paling bagus, tetap anak dia sama anak yang tadi dia susukan jangan dekat-dekat. Karena mazhab Maliki bukan, mazhab Syafi'i bukan mahram. Tapi kalau mau nikah juga jangan bagusnya. Kenapa mazhab Hanafi udah bilang mahram, untuk hati-hatinya begitu. Nah, iya, jaga-jagalah. Nah, 2 tahun. Kalau udah lebih dari 2 tahun dah tak ada masalah. Nah, menyusukannya mau langsung mau tak langsung tetap jadi apa? Anak susuan. Bahkan seandainya, saya tak tahu bisa atau tidak, tapi di kitab itu dibahas. Seandainya ada ASI diolah jadi keju. Ada ASI diolah jadi keju. Kita tahu bahan keju itu apa? Susu ya. Ada ASI diolah jadi keju. Lalu keju tadi dimakan sama anak kecil. Belum sampai 2 tahun usianya. Jadi anak susuan juga tuh kalau 5 kali masa makannya. Bukan maksudnya. Walaupun bercampur, tapi tetap ada asinya di situ. Nah, itu tadi. Tak ada ukuran. Walaupun tak ada ukuran. Nah, itu tadi. Jadi kalau dia sudah jadi keju pun, nah tetap dikatakan jadi anak susuan. Nah, ini makanya haram perempuan menyusukan anak orang lain tanpa izin suami. Nah, lalu 4 dengan sebab pernikahan, yakni menantu mertua, orang tua tiri dan anak tiri. Itulah dia mahram. Menantu mahram, mertua mahram, orang tua tiri mahram, anak tiri mahram. Saudara ipar mahram, tapi sementara, tidak selamanya. Nah, makanya tetap batal kalau bersentuhan wudhu. Nah, mertua sampai ke atas, kakek mertua, seterusnya. Tapi kalau mertua tiri nggak mahram. Mertua kandung mahram. Mertua tiri bukan mahram. Paham mertua tiri? Bisa dapat gambarannya, mertua tiri. Kita misal laki-laki punya istri. Istri kita punya ayah tiri. Itu bukan mahram. Istri kita punya ayah tiri, itu bukan mahram. Ayah mama tiri lah. Istri kita punya mama tiri, itu bukan mahram. Misal begini, orang tua atau ayah istri kita, istrinya ada 2. Nah, mertua laki kita, istrinya ada 2. Yang satu emak kandung istri kita, yang satu emak tiri istri kita.
Yang emak tirinya, bahasa kita mertua tiri lah bagi kita. Nah, itu bukan mahram sama kita. Nah, tadi bersentuhan wudhu batal. Tapi kalau emak kandungnya bersentuhan wudhu nggak batal. Nah, mertua ke atas. Saudara mertua tidak. Nah, tadi. Mertua, menantu, orang tua tiri, sama anak tiri. Nah, itulah yang mahram dari segi pernikahan. Nah, ya. Pembahasan terakhir. Habis ini kita tutup masalah yang membatalkan wudhu. Udah habis belum? Walau ishtabahat mahramuhu bi ajnabiyatin. Kalau tersamar mahramnya dengan wanita-wanita ajnabiyat. Nah, fala masa mahsuratin, nah, atau ajnabiyatin mahsuratin fala masa wahidatan minhunna lam yantaqid. Lalu dia sentuh salah satunya dari wanita yang dicurigai di situ ada mahramnya, maka tidak batal. Kasusnya begini. Kata mamaknya, misal, kau mau kemana? Aku mau ke Kuala Tanjung. Kuala Tanjung mananya? Pajak Sore. Pajak Sore di mananya? Pajak Sore apa? Daerah di Pajak Sore ini apa lagi? Ini gang apa nih namanya? Desa Pakam. Itu lebih kecil lagi dari Pajak Sore itu? Lebih besar. Yang lebih kecil lagi? Apa lagi misalnya? Kampung Tengah. Kita bilang kamu. Pajak Sore di mananya? Kampung Tengah. Di Kampung Tengah tuh, ada saudari susuanmu. Di mana, Mak? Itulah Mama tak tahu. Siapa namanya? Lupa Mama. Ada fotonya, tak ada lagi. Tapi pokoknya kata orang masih ada, dia masih hidup. Yang mana tak tahu Mama lagi udah. Kalau nengok pun Mama udah tak tanda, tapi Mama yakin, Mama pastikan di situ ada. Dah. Ke Kampung Tengah itulah dia. Lalu habis wudhu, bersentuhan dia sama seorang perempuan. Jangan-jangan ini saudara susuanku. Tapi bisa jadi juga bukan. Kan begitu nih. Ada nggak kemungkinan walaupun kecil itu saudari susuan dia? Ada, kan begitu. Namanya mamanya tak tahu. Batal nggak wudhunya tuh? Tak batal. Padahal kecil aja kemungkinan. Tapi karena tak yakin, tak batal. Bisa jadi ini nih. Kan begitu. Nah, itu maksudnya. Kalau tersamar satu mahramnya di tengah-tengah perempuan tapi jumlahnya terbatas. Makanya tadi jumlahnya terbatas. Nah. Jadi kalau jumlahnya masih terbatas itu nggak batal. Nah. Tapi di sini dikatakan wakada, ini agak lebih luar biasa nih. Bi ghairi mahsuratin, dan begitu juga kalau tidak terbatas. Di situ diartikan apa? Ghairi mahsurah. Tidak terbatas. Di situ apa bacanya? Tidak terbatas. Maksudnya terjemahannya tetap terbatas. Oh, terbatas. Nah, dan begitu juga kalau tidak terbatas alal aujuh. Menurut pendapat yang paling nyata. Misal, nanti memang masalah terbatas dan tak terbatas ini payah. Kalau yang tidak terbatas ini betul-betul nggak dibatasi, ya payah juga. Jadi wanita sedunia, kan itu nggak terbatas jadinya. Adalah misalnya dulu. Saudari perempuanmu itu, sempat hilang dia dulu. Entah kemana pun sekarang. Tapi Mama yakin masih hidup. Misal begitulah. Nah, manalah yang disentuhnya yang nggak batal. Kalau nggak terbatas, setiap nyentuh perempuan nggak batal dia jadi. Jangan-jangan ini, kan begitu. Jangan-jangan ini. Nah, menurut pendapat paling kuat tetap nggak batal tuh. Nah, menurut pendapat paling kuat tetap tidak batal. Ayat. Tapi ada yang mengatakan pakai batas. Nah, kalau udah di atas 1000, perempuannya udah di atas 1000 orang, ya udah batal lah itu. Kalau diperkirakan situ masih ada cuma 1000 orang perempuan, salah satunya adalah mahramnya, itu masih nggak batal. Tapi kalau udah lebih 1000, nah ya udah batal.
Kalau di pekan apa tadi? Pekan Tengah. Kampung Tengah. Kalau di Kampung Tengah itu perempuannya nyampe 1.000 orang nggak kira-kira? Tak sampai. Makanya kalau di situ dia bersentuhan, ada salah satu katanya mahramnya, nggak batal dia udah. Tapi kalau Kuala Tanjung nih, artinya apa lah ini? Kuala Tanjung nih, nyampe 1.000 perempuannya? Nyampe. Lebih pun kan? Ya batal lah dia kalau sentuh sih. Nah, begitulah. Udah terlalu banyak kali. Air. Tapi begini, untuk masalah yang terbatas ini, dia wudhunya nggak batal, tapi dia nggak boleh ada satu pun yang dia nikahi di situ. Begitu nih. Kalau untuk masalah menikah, tetap nggak boleh nikah. Misal, nah di Kampung Tengah tadi kata mamanya, di situ ada saudari perempuanmu, sehingga, nah kalau seandainya dia sentuh, nggak batal kan gitu. Makanya karena nggak batal tadi itu, di situ semua nggak ada yang boleh dia nikahin tuh. Nggak ada yang boleh dia nikahin. Kenapa? Jangan-jangan nanti yang dia nikahin itu saudarinya tadi. Kalau tersamar begitu. Nah, iya. Nah, jadi makanya ini yang agak sulit. Tak sah nikahnya. Kalau memang tersamar betul. Nah. Kalau seandainya bisa dibegitukan, ya masuklah ke usia seperti itu. Tapi kalau mamanya pun nggak tahu lagi mama usia berapa. Ya, kalau begitu udah tambah samar betul. Makin rinci ya makin bisa dikelompokkan lagi. Nah, perempuan. Nah, mama ingat mama nih ya dulu. Ada tai lalatnya dibuka, maka yang bertai lalat aja nggak boleh. Nah, begitulah misal tuh. Karena udah ada memang ciri-cirinya lebih khusus. Nah, dikerucutkan lagi. Nah, atau misal usianya dia 2 tahun di bawah kau, berarti yang seusia itu saja yang tak boleh. Nah, misal saja begitu. Ayo. Angka terbatas tak terbatas. Tadi di sini ada katakan 1.000. Kalau udah 1.000 itu udah tak terbatas. Kalau 10, bahkan di sini katakan 10 itu terbatas. Nah, jadi agak payah juga membatasi terbatas dan tak terbatasnya ini. Nah, lo di sini kita baca i'anatul talibin. Idza ma'azanni wa la yartafi istishabu yaqin kan. Anna nahwa alfin ghairu mahsurah. Sekitar 1.000 itu tidak terbatas katanya. Wa nahwil isrin mimma sahula adduhu bin nazri mahsur. Kalau 20 itu terbatas katanya. Di sini ada angkanya. 20 ke bawah terbatas. 20 ke atas sampai 1.000 itu tidak terbatas. Batasannya kurang lebih segitu. Di sini ada bahasa seperti itu. Nah, tapi tetap ditanya hatilah dengan ciri-ciri tadi itu. Nah, mana kira-kira yang golongannya itu lebih besar kemungkinan mahramnya. Itu tetap harus diukur dari situ. Wala yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadasin bi dhanni diddihi. Ini udah kita bahas tadi, tidak batal wudu kalau masih dugaan batal, belum yakin. Wala bisyak, dengan ragu juga nggak batal. Nah, fayakhudhu bil yakin istishaban lahu. Maka diambil yakin sudah wudu, kalau ragu batal maka belum batal. Nah, ini tadi. Intinya seperti itu. Dari segala macam semua tadi itu, intinya di akhir ini. Yakin sudah wudu, ragu akan batalnya, maka dianggap tidak batal. Masalah bersentuhan nama mahram yang tersamar tadi itu kan jadinya ragu, maka tidak batal. Insyaallah sampai sini kaji kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.